Halo guys, salam bola buat kalian semuanya dan bertemu lagi di video channel Abed Aries 80. Untuk hari ini di mana aku memberikan 6 mix parlay tanggal 22 dan 23 bulan Juli 2001. Tapi sebelum itu, aku akan membahas pertandingan replay yang sudah dibagikan sama teman-teman di video channel kemarin. Buat teman-teman yang baru menemukan channel video, silakan di subscribe, hidupkan loncengnya, like, dan komen agar setiap update video terbaru dari Abed Arios tidak ketinggalan. Dan di sini juga aku menawarkan agar teman-teman bermain di Liga 188 yang ingin jackpot dan tembus permainan baik di bola mix parlay, togel, bola tangkas, ataupun lainnya dalam permainan games. Dengan memiliki satu akun, kalian sudah bisa bermain di Liga 188 dalam permainan games tersebut. Dan jika mengalami kesulitan pada masuk ataupun daftar, silakan Anda teman-teman bisa masuk ke kolom customer service dan dibantu dengan tim customer service. Oke, langsung saja menuju prediksi sebelumnya, di mana untuk hari ini juga kita langsung akan bahas. Tetap stay tune di sini guys, dan tetap nyimak dari prediksi yang gue berikan kepada teman-teman. Lanjut. Baik guys, di sini di pertandingan prediksi kemarin tanggal 21-22 ya guys. Di mana ada pertandingan 6 yang kuberikan baik kepada teman-teman, yaitu di Brazil Serie A, di Brazil Serie B, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Jepang G1 Language, dan China Football Super League. Baik, kita langsung ke tanggal 21, di mana pertandingan kemarin malam. Di sini ada pertandingan Jepang J1 Language jam 6 sore. Kita langsung ke sana guys ya, Jepang J Language. Baik, untuk Jepang kemarin ada bermain jam 6 sore antara tim Gomba Osaka dengan Vissel Kobe, di mana skor terjadi di sini dimenangkan Vissel Kobe bagi tim tamu 2-1. Gomba Osaka hanya menciptakan gol satu saja. Di waktu penuh ini kita lihat sama-sama di layar guys, di mana babak pertama menit 19 Patrick umpan matang oleh Wellington Silva dari pemain Gamba Osaka memberikan gol 1-0. Dan di menit 27 babak pertama Douglas umpan matang dari Rio Hatsuse di Vissel Kobe memberikan gol di menit 27, skor menjadi imbang 1-1. Dan di menit 31 dari Vissel Kobe lewat umpan matang Gotoku Sakai, Junya Tanaka memberikan gol menjadi 2-1 bagi Vissel Kobe di babak pertama. Berakhirlah babak pertama masih dimenangkan Vissel Kobe dengan skor 2-1. Tapi di babak kedua di sini ada terkena kartu kuning bagi pemain dari Gamba Osaka, yaitu Wellington Silva di menit 52. Dan di menit babak kedua 59 ada pergantian pemain sampai berakhirlah di babak kedua. Di sini menit 89 masih unggul daripada pemain tim dari Vissel Kobe dengan skor 2-1 pada pertandingan Jepang J League. Baik guys, di sini penguasaan bola dikuasai oleh Vissel Kobe pada pertandingan semalam di skor 2-1, dan kita handicap seperempat bola over under pur 2/4 win Vissel Kobe. Baik, di sini kita win untuk pertandingan Jepang J1, dan kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Di pertandingan keduanya ada China Football Super League jam 18 juga, jam 6 sore maksudnya, di tanggal 21 bulan Juli. Kita langsung saja ke Tiongkok. Untuk Super League di Tiongkok atau Cina ini ada
pertandingan antara dua tim Qingdao dengan Guangzhou FC, di mana Qingdao dengan Guangzhou dengan skor telak diberikan Guangzhou 6-0 kepada tim tuan rumah. Qingdao FC dengan Guangzhou ini, kalau kita lihat dari penguasaan bolanya di sini memang hampir rata-rata dikuasai oleh Guangzhou ya, di 75% dalam penguasaan bola, dan di tim Guangdong hanya 25%. Skor terjadi 6-0 di 2 kali 45 menit waktu penuh ini. Baik, kita lihat dari 1 kali 45 menitnya, Ricardo Goulart dari umpan matang Lee Seng Leo, menit 10 babak pertama memberikan gol dari Guangzhou. Dan Lee Seng Leo menit 16 mendapatkan kartu kuning. Menit 33 umpan matang oleh Cha Yo-hee lewat tendangan El Kesson di pemain Guangzhou memberikan gol lagi di menit 33 dan skor 2-0. Dan di menit 40 Ricardo Goulart memberikan gol kembali lewat umpan matang oleh El Kesson di menit 40, dan di menit 43 dari pemain Guangzhou Lee Seng Leo memberikan gol lagi menjadi 4-0 di babak pertama ini di menit 43, sehingga tambahan waktu dari 45 tambah 1 menit tidak ada terjadi gol lagi bagi pemain tuan rumah yang gol di Qingdao. Tapi di babak kedua di sini ada pergantian pemain dari Qingdao di menit 46, dan terjadi lagi pada gol yang ke-5, yaitu di menit 65 babak kedua oleh umpan matang Yi Hao Zhong oleh tendangan Aloisio di menitnya 5 pada babak kedua, sehingga skor jadi 5-0 bagi Guangzhou. Baik, di menit 68 Liu Yang memberikan gol kembali di menit 68 babak kedua ini, skor menjadi 6-0 pada Guangzhou, sedangkan dari Qingdao hanya 0. Dan di menit 71 ada si Hao Wei terkena kartu kuning bagi pemain Guangzhou, dan di menit 90 tambahan, di mana di pertandingan ini tambahan 2 menit, dan di menit 90 tambah 1 menit Jing Zheng dari pemain Guangzhou terkena kartu kuning. Berakhirlah babak pertama ini dengan skor 6-0 dimenangkan Guangzhou 6-0. Handicap, kalau kita bermain di handicap 1,5 bola, over-under pur 2,3/4 bola. Winnya Guangzhou. Baik guys, di sini kita juga win untuk tim yang menang ya, Guangzhou, dan over-undernya kita juga masuk. Baik guys, di sini penguasaan bola tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Kita lanjut di pertandingan di tanggal 22, pertandingan pembahasan ketiga. Oke, di pembahasan ketiga ada Brazil Serie A, di mana Cuiabá versus Atlético Goianiense. Kita langsung saja ke Brazil, kita lihat di layar. Di Brazil Serie A ini, Cuiabá versus Atlético Goianiense bermain jam 6 pagi hari tanggal 22, dan Cuiabá dengan Atlético Goianiense ini skornya 2-1 dimenangkan Cuiabá, di mana 2 kali 45 menit ini di babak pertama terjadi 1 gol, dan di babak kedua terjadi di sini dua gol ya. Baik, babak pertama itu ada PP di menit 5. Babak pertama dari Cuiabá hingga skor 1-0, sedangkan di Atlético menit ke-10 babak pertama William Moraes terkena kartu kuning, dan di 45 tambahan 2 menit pada babak pertama dari pemain Cuiabá terkena kartu kuning, yaitu William Correa. Dan berlanjutlah kepada babak kedua, di mana babak kedua ini 48 menit. Babak kedua Andrea Luiz memberikan gol imbang, skor 1-1.
Dan menit 67 Elton dari pemain Cueva memberikan gol kembali di menit 67 hingga skor 2-1. Sedangkan pemain dari Atletico mengalami kartu kuning di menit 8 yaitu Janderson. Dan di menit 72 pemain dari Cueva terkena kartu kuning yaitu Paulau. Dan di menit 73 Fernando Miguel terkena kartu kuning pada pertandingan laga antara Cueva dengan Atletico Goianiense. Baik guys, di menit 79 dari pemain Cueva terkena kartu kuning yaitu Wilhelm Pato. Menit 86 Elton dari pemain Cueva terkena kartu kuning kembali. Dan menit 87 dari pemain Atletico terkena kartu kuning yaitu Gabriel Barajas. Dan di 90 tambahan 6 menit di sini Eder di 90 tambah 5 menit Eder terkena kartu kuning dari pemain Atletico, dan 90 tambah 6 menit dari pemain Cueva terkena kartu kuning yaitu Osman. Baik, berakhirlah babak 2 kali 45 menit ini waktu penuh, di mana rata-rata penguasaan bola 56% dikuasai Cueva dan 44% Atletico Goianiense menguasai lapangan. Jadi skor dimenangkan pada tim Cueva sebagai tuan rumah, Atletico Goianiense 1 sebagai tim tamu. Handicap kita bermain pur seperempat, over under 1/3/4, over. Untuk kemenangan tim kita megang Atletico Goianiense, tapi di sini yang menang Cueva di skornya. Dan di sini untuk over undernya kita over 1/3/4 masuk ya untuk winnya di over undernya. Oke, selamat kepada teman-teman yang pada JP dan gacor. Semoga besok malam ataupun hari ini kalian bisa gacor untuk bisa masang di parlay bola di Liga 188. Tampilannya keren-keren banget guys. Oke guys, lanjut ke pertandingan keempat di Brazil Serie B. Di Brazil Serie B di pertandingan keempat ini tanggal 22 jam 3 dini hari, di mana Villanova versus Brescia FC. Pada pertandingan Villanova dengan Brescia, di sini skor terjadi adalah 1-0 dimenangkan Brescia, di mana babak pertama tidak ada terjadi gol, hanya satu pertandingan yang sama-sama saling menggempur di antara Villanova dan Brescia pada Brazil Serie B ini. Tapi di babak kedua di 6-1 ada terjadi gol ya, yang dimana Everton Alemão dari pemain Brescia memberikan gol pada menit 61 babak kedua. Skor menjadi 1-0. Dan penguasaan bola memang hampir imbang antara Brescia dan Villanova, di mana Villanova 54% menguasai lapangan dan Brescia menguasai lapangan di 46%. Baik, kalau kita bermain di handicap 0 over under di sini kita pur 2 under, winnya Villanova. Buat teman-teman yang berhasil masang di Brazil Serie B, selamat dan sukses buat kalian. Oke, lanjut ke pertandingan ke-5, di mana pertandingan ke-5 ada Copa Sudamericana jam 6:15 di tanggal 22 bulan Juli. Kita langsung saja ke sana guys. Di tanggal 22 antara Arsenal de Sarandi versus Sporting Cristal ya. Ya, pada Arsenal Sarandi di 2 kali 45 menit ini skornya imbang 1-1, di mana babak pertama dari pemain Sporting Cristal terkena kartu kuning yaitu Horacio Calcaterra di Sporting Cristal.
Skor masih 0-0 pada babak pertama di 1 kali 45 menit ini. Tapi di waktu 2 kali 45 menit pada babak kedua, di mana dari pemain Arsenal Sarandi memberikan gol 1-0, yaitu Lucas Albertengo, di mana Lucas Albertengo memberikan gol di menit 52 babak kedua. Skor menjadi 2-0, 1-0 maksudnya. Baik, di menit 60 ada Juan Andrada dari pemain Arsenal, Alessandri terkena kartu kuning. Di babak kedua 77 menit, Gaston Suso terkena kartu kuning kembali pada Arsenal Sarandi. Dan di menit 85 terjadi gol balasan bagi pemain dari Sporting Cristal, di pemain Christopher Gonzalez memberikan gol 1-0 hingga skor jadi imbang 1-1. Berlanjut ke pertandingan sampai ke 89 dan 90 menit. 95 menit ini tidak terjadi gol juga, dan penguasaan bola hampir sama-sama mengimbangi pada pertandingan antara Arsenal de Sarandi dengan Sporting Cristal, di mana Sporting Cristal ini ada di Peru Liga dan Arsenal de Sarandi ada di Sudamericana atau di Copa Sudamericana ya. Baik guys, di sini kita handicap full seperempat, over under 2 seperempat under. Untuk kemenangan timnya kita pegang Arsenal de Sarandi. Pada kalian yang JP dan sukses, selamat buat kalian. Lanjut pertandingan ke-6 di pembahasan replay pada semalam. Pertandingan ke-6 ada Copa Libertadores jam 8.30 tanggal 22 bulan Juli, di mana Copa Libertadores ini antara tim dari Argentinos Junior versus River Plate. Argentinos Junior lawan mainnya River Plate di 2 kali 45 menit waktu penuh, di mana River Plate di sini babak pertama ini ada 3 terkena kartu kuning, yaitu di menit 4 babak pertama Gonzalo Montiel terkena kartu kuning, dan menit ke-6 dari tuan rumah Miguel Angel Torrent Argentinos Junior mendapatkan kartu kuning. Sedangkan menit 24 dari Enzo Perez di babak pertama ini terkena kartu kuning pada River Plate. Dan menit 35 Brian Romero babak pertama memberikan gol 1-0 di menit 35, dan Bruno lewat Bruno Sucilini menit 39 babak pertama memberikan gol pada tim River Plate. Berakhir babak pertama dengan skor 1-0 dimenangkan River Plate. Tapi di sini di babak kedua terjadi gol, di mana pada menit 64 dari pemain River Plate, Brian Romero memberikan gol lagi hingga skor 2-0 bagi River Plate. Dan menit 57 Kevin McAllister terkena kartu kuning bagi pemain Argentinos Junior. Dilanjut ke babak kedua ini menit 72 Gabriel Avalos terkena kartu kuning. Lucas Villalba menit 74 terkena kartu kuning bagi Argentinos Junior. Sedangkan di menit 79 Jonathan Sandoval pemain dari Argentinos Junior terkena kartu kuning lagi. Dan menit 81 Jonathan David Gomez terkena kartu kuning bagi Argentinos Junior. Skor masih 2-0 dimenangkan River Plate pada 2 kali 45 menit ini. Dan penguasaan bola di lapangan lebih banyak diunggulkan oleh Argentinos Junior, tapi di pemain River 48. Nilai dan skor dimenangkan pada River Plate 2-0. Oke guys, untuk pertandingan ini kita bermain di handicap setengah, over under per 2 over. Untuk overnya kita kena, tapi untuk kemenangan timnya kita tidak kena karena prediksi gua Argentinos di sini Junior ya. Tapi yang menang adalah River Plate di 2-0.
Oke guys, itu saja replay dari gua di pertandingan kemarin, dan semoga gacor buat kalian di pertandingan hari ini tanggal 22 23 buat pertandingan hari ini. Oke guys, kita langsung saja ke pertandingan di tanggal 22 dan 23, di mana ada 6 yang gua berikan kepada teman-teman, yaitu ada tim dari Sudespretan, ada USA Major League Soccer, ada Copa Libertadores, yang keempat ada Copa Sudamericana, ada Brazil Serie B, dan terakhir ada pertandingan perdana di mana di Liga di Jepang, Olimpik Tokyo ya, di mana 4 tahun sekali Olimpiade ini diberikan, dan di sini juga banyak daripada manajer-manajer bola untuk melirik para pemain-pemain muda yang baru, yang gesit, hingga di Brazil umur 23 ini kita akan memprediksinya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan di tanggal 22, di mana Olimpik Tokyo di main football untuk Olimpiade hari ini. Brazil umur 23 versus Jerman U23. Kita langsung saja. Di Brazil U23, aku milih permainan di sini di grup D ya, di mana Brazil 23 dengan Jerman 23 bermain jam 6 sore atau jam 7 malam. Di babak pertama grup D ini bermain di Nissan di Stadion Yokohama, Jepang, di mana pada pertandingan kita lihat pada 5 kali pertandingan dua tim, Brazil dengan Jerman umur 23 ini, Brazil menang 3 kali, draw 2 kali, sedangkan Jerman menang 3 kali dan drawnya 2 kali. Belum dua tim ini belum pernah terkalahkan dalam laga pertandingan di Olimpik Summer ini ataupun Olimpik Tokyo ini. Baik guys, kalau kita melihat dari Brazil ada di posisi yang paling atas pertama, dan Jerman ada di posisi yang nomor 2. Di bawahnya ada Cote d'Ivoire dan di bawahnya ada Arab Saudi. Baik, kita melihat tabel di sini sudah bisa kita lihat, dan di head to headnya terakhir Agustus 2016 di laga Brazil versus Jerman 23 ini sama-sama unggul 1-1 nilai skornya. Dan kalau kita lihat juga formasinya belum ada ya. Nah, di sini juga di klasmen grup D ini antara Brazil dan Jerman, kalau kita melihat dari posisinya di perlawanan mereka 5 kali bertanding di sini pernah melawan dari Arab Saudi, pernah melawan dari Korea. Dari Jerman aja dia pernah imbang dengan Korea. Dan di sini juga lawan Denmark, Brazil juga menang 1 kali. Tapi di sini ketemu dari pemain dari Jerman. Di sini skor juga imbang, guys. Jadi pada pertandingan Olimpiade di Jepang ini, di mana main football Olimpik Tokyo ini, banyak manajer akan melirik pemain-pemain yang berkualitas untuk masuk ke timnas nasional, di mana mereka sudah masuk di tim nasional tapi di umur 23, tapi untuk ke seniornya gitu guys. Oke, baik, di pertandingan ini tanggal 22 di Olimpik Tokyo 2020-2021 jam 7.30 waktu Indonesia Barat, Brazil versus Jerman umur 23, handicap +1/4, over under 2/4 under. Win kita megang Jerman ya guys. Di sini aku cenderung ke Jerman untuk tim yang menang. Over undernya aku pilih 2/4 under. Handicapnya +1/4. Oke guys, itu pertandingan pertama. Lanjut pertandingan kedua.
Tidak lama-lama lagi, kita langsung saja ke Swedia Superettan di tanggal 22 jam 1 dini hari. Baik, pada Swedia Superettan kita langsung saja ke layar. Untuk Swedia Superettan bermain jam 1 dini hari. Ada tim yang bermain Helsingborg vs SUS IFK Värnamo. Baik, bermain jam 12 kalau di negara mereka ya. Di Superettan babak ke-8 ini pada tim Helsingborg dengan IFK Värnamo, di mana dua tim ini pada laga pertandingan di liganya. IFK Värnamo berada di posisi 5 dengan poin 20 dan Helsingborg ada di posisi 7 dengan poin 18. Pada 5 kali laga di mana pada pemain IFK Värnamo ini pernah menang 2 kali, kalah 2 kali, menang drawnya 1 kali. Sedangkan pada Helsingborg menang 3 kali dan kalah 2 kali, belum pernah draw. Sedangkan dari Helsingborg itu IFK Värnamo itu pernah kalah 2 kali dan draw 1 kali. Buat Helsingborg belum pernah draw ya. Baik, kalau kita lihat dari head to headnya di sini pertandingan 2 kali ya. 2 kali pertemuan mereka IFK Värnamo sebagai tuan rumah dimenangkan tim tuan rumah 1-0 melawan Helsingborg tanggal 4 November 2018. 17 Maret 2009 Helsingborg sebagai tuan rumah, IFK Värnamo sebagai tim tamu dimenangkan tuan rumah 3-0. Jauh sekali. Baik, kemenangan terbesar itu pada Värnamo 3-0. Pada kekalahan terbesar Värnamo itu kalahnya 2-0. Untuk kemenangan dari Helsingborg 4-0. Sedangkan kekalahan yang terburuk terbesar itu 2-0 juga. Kalau kita lihat sih hampir-hampir imbang ya guys untuk permainan ya. Berarti di sini beda-beda sedikit saja kalau gue bilang. Tapi untuk prediksi Aries 80 di sini Helsingborg berada di presentasinya 43%. Sedangkan drawnya 33%. Dan IFK Värnamo 24%. Di mana mereka sama-sama imbang bertemu dua tim ini. Serinya 2 kali, kalahnya juga, kemenangannya juga 2 kali. Handicap per seperempat, over under 2/4 under. Kita bermain di sana. Untuk tim yang menang kita memilih Helsingborg. Ya, buat teman-teman yang mau mengikuti silakan, kalau kalian tidak suka ikuti tidak apa-apa. Oke guys, lanjut pertandingan ketiga. Di mana ketiga ini ada WSA Mayor Language Soccer di jam 7.30 tanggal 23, di mana pada pertandingan WSA Mayor ini kita bermain dua tim, yaitu tim Orlando City versus Philadelphia Union. Langsung saja kita ke tanggal 23 maksudnya, di Orlando versus Philadelphia Union. Di Orlando dan versus Philadelphia ini di Major League Soccer bermain di Stadion Exploria, Orlando, Florida, Amerika Serikat, di mana posisi Philadelphia di posisi kedua. Tim Philadelphia di posisi kedua dengan poin 23, sedangkan tim Orlando di posisi 4 dengan poin 22. 5 kali laga pada pertandingan masing-masing tim Philadelphia, di mana Philadelphia ini pernah memenangkan 2 kali, menang 2 kali, drawnya 2 kali, untuk serinya 1, menangnya 2 kali, seri 2 kali, kalah 1 kali. Sedangkan Orlando ini menang 2 kali, 2 kali kekalahan, 1 kali mengalami draw. Baik, kalau dari pemain kita lihat ada pemain yang tidak bisa hadir dari pemain dari
Philadelphia ada hampir 6 orang, yaitu Fontana tidak bisa hadir karena gegar otak, cedera Eisenhower cedera groin, De Vries gegar, dan Powell tugas internasional, sedangkan Black ada tugas internasional juga, dan Burke ada tugas internasional dari pemain Farnamo. Untuk pemain dari Helsingborg ada 3, yaitu Pato cedera lutut, Carlos cedera perut, Ruan cedera perut juga pada pemain Orlando. Baik, pemain di Philadelphia ini 6 orang tidak bisa hadir, dan di Orlando 3 orang. Oke guys, kita lanjut saja ke head to head-nya. Pada head to head-nya di sini belum pernah terjadi ya di head to head-nya, tapi di catatan gua di sini guys, head to head-nya sama-sama 5 kali menang dalam 5 kali bertanding. Di 10 kali pertandingan ini Philadelphia menang 5 kali, sedangkan Orlando menang 5 kali, tapi untuk draw-nya 7 kali dalam pertandingan. Dan di sini 43% buat Orlando City dan draw-nya 35%, Philadelphia 22%. Baik, kalau kita bermain di tim yang win, pilihnya Orlando City. Untuk handicap per 3/4, kita main per 3/4, over under 2/3/4 under. Sekali lagi, handicap per 3/4, over under 2/3/4. Untuk win team Orlando ya. Baik, lanjut di pertandingan keempat, di mana Copa Libertadores, di mana Internasional lawan versus Olympia Asuncion. Langsung saja kita pada Libertadores. Baik, bermain jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Buat di sana 7.30 pagi ya main semuanya nih ya. Di tanggal 23 jam 7.30. Oke guys. Babak ke-16 pada Copa Libertadores bermain di Stadion José Penrinho Borda Porto di Rio Grande do Sul, Brazil. Baik, pada formasi di mana Internasional versus Olympia ini, di mana ada tim dari Internasional kemenangan 1 kali, kekalahan 1 kali, untuk serinya 3 kali. Pada tim dari Olympia di sini menang 3 kali, untuk seri 1 kali, kalah 1 kali. Dan kita lihat di sini, kalau kita dari pemain yang tadi cedera ada siapa saja di tim Internasional Olympia dan Internasional, 4 orang tidak hadir, yaitu Gabriel cedera paha, Guerrero cedera lutut, Saravia cedera paha, Moledo cedera ligamen kruit. Nah, kalau kita lihat di sini posisinya di putaran babak yang masuk ke 16 ya, di mana Internasional dengan Olympia ini masih perlu perjuangan yang besar ya guys. Baik, kita lihat di sini di 6 Mei head to head-nya. Internasional menang 6-1 di seri B lawan Olympia. Olympia lawan Internasional di 21 Mei 2021 menang Internasional 1-0. Olympia ketemu Internasional di 16 Juli di skornya 0-0. Dan di sini kalau kita bermain untuk prediksi gua di Copa Libertadores di pembahasan keempat ini, di mana kita bermain Internasional dengan persentase 51%, draw-nya 21%, Olympia 28%. Di mana mereka ada di grup B ya, di Olympia B2, Internasional di B1 di urutan 10 dan 9.
Baik, handicap kita bermain 3/4, over under pur 2/4 over. Untuk win ini pada Copa Libertadores prediksiku yaitu Olimpia Asuncion sebagai tim tamu di sini ya. Aku win timnya itu. Baik, itu pertandingan di babak 16 besar Copa Libertadores. Lanjut ke Copa Sudamericana jam 8.30, di mana pada Liga Venezuela ada Deportivo Táchira dengan Liga Sudamericana di CONMEBOL juga ini ada Rosario Central. Kita langsung saja guys ke sana. Kita lihat di Sudamericana. Bentar guys, agak sabar ya. Ya, di mana Rosario dengan Deportivo Táchira. Di sini Copa Sudamericana di babak ke-16 juga pada pertandingan ini. Bermain di stadion di Sandro de Torre, Rosario, Argentina. Baik, 5 kali bertanding di mana pada pemain dari tim Rosario dan Deportivo ini, Rosario 2 kali menang, 2 kali draw, 1 kali seri. 2 kali menang, 2 kali seri, 1 kali kalah. Sedangkan pada pemain dari Deportivo yaitu 3 kali menang, 2 kali seri, belum pernah kalah. Baik, kalau kita lihat dari pemainnya ada yang cedera, ya ternyata dari Rosario Central ini di pembahasan ke-5 Rosario versus Deportivo Táchira ada 5 pemain yang bisa hadir, yaitu Rinaldo cedera lutut, Brown COVID-19, Ayala cedera ligamen, Ruben COVID-19, Rabunal cedera ligamen pada pemain dari Rosario Central. Untuk Deportivo Táchira pada Liga Copa Sudamericana ini tidak ada yang tidak hadir, berarti absen semuanya, hadir semuanya guys ya. Baik, kita lihat 16 dan 2 head to headnya. 16 2021 Deportivo versus Rosario Central. 16 Juli 2021 Deportivo Rosario Central sama-sama imbang 2-2 nilai skornya. Baik, kalau kita juga di sini Deportivo itu ada di posisi 1 di Venezuela dengan poin 26. Rosario Central ada di grup A 1 dengan poin 11. Persentasi 62%, untuk drawnya 27%, Deportivo persentasinya 11%. Kita bermain handicap 3/4, over under pur 2,5 bola under. Winnya kita Rosario Central untuk tim yang menang. Sekali lagi handicap 3/4, over under pur 2,5 bola under. Winnya kita Rosario Central. Baik, di pembahasan yang kelima masuk ke pembahasan 6 pada pertandingan hari ini 22-23. Ada Brazil Serie B di mana bermain jam 6 pada tanggal 23 jam 6 pagi atau jam 7 pagi. Langsung saja ke tim yang bermain antara Coritiba versus CRB Macieio. Langsung saja.
kan guys, agak sedikit ini zonanya jauh, posisinya ada di atas ini. Nah ini dia. Di tim Coritiba dan CRB ini di Serie B pada Liga Brazil babak ke-13 bermain di Antonio Couto Pereira di Coritiba Prana Brazil. Baik 5 kali bertanding pada Coritiba dan CRB, di mana CRB ada di posisi 2 dengan 24 poin dan untuk Coritiba ya, untuk CRB di posisi 5 dengan 20 poin. Untuk Coritiba belum pernah kalah, 2 kali seri, 3 kali menang. CRB ini 3 kali menang, 1 kali seri, 1 kali kalah. Baik, kalau kita lihat dari tabel di sini, ya berada di urutan kedua bagi tim Coritiba dengan poin 24 dan CRB ada di posisi 5 dengan poinnya 20. Head to headnya kita lihat di sini hampir rata-rata pada pertandingan 21 Mei 2019 dimenangkan CRB ya. Dan Coritiba di sini sebagai tuan rumah saja 0-2 melawan CRB pada 22 September 2019 di head to headnya. 21 Mei 2019 CRB sebagai tuan rumah menang 1-0 melawan tim tamu Coritiba. Baik guys, kalau di sini kita prediksi di pembahasan ke-6 ini cenderung aku bermain di handicap setengah over under per 2 over ya. Win timnya kita milih Coritiba. Baik guys, untuk teman-teman semuanya yang doyan parlay, mix parlay, doyan bola, liga, praliga, bisa kalian bermain di Liga 188 dan prediksi yang gue berikan semoga menjadi perbandingan buat kalian ya guys, buat pertandingan di tanggal 22-23. Sampai jumpa di pertandingan berikutnya, di pembahasan yang akan gue bahas setiap harinya. Salam sepak bola buat kalian guys. See you.